Assalamualaikum kawan inspirasi. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah kerajaan yang sebelumnya penuh cahaya dan kebahagiaan, tiba-tiba turunlah awan kelam yang menyelimuti raja dan seluruh tanahnya. Kejadian ini disertai dengan kutukan misterius, yang membuat raja terlihat sedih dan tertekan. Abu Nawas, yang telah mendengar kabar tentang kejadian tersebut, datang ke istana untuk mencari tahu penyebab awan kelam dan menawarkan bantuannya. Dalam pertemuan dengan raja, Abu Nawas mendengar kisah tentang seorang dukun jahat, yang dikatakan melemparkan kutukan, karena raja menolak tawarannya. Tak kenal takut, Abu Nawas memutuskan untuk menghadapi tantangan ini. Dia merencanakan sebuah ekspedisi untuk menemui dukun tersebut, dan mencari cara untuk menghapus kutukan yang telah merundung kerajaan. Abu Nawas menyusun tim yang terdiri dari prajurit terbaik, yang dapat membantunya melewati rintangan dan menghadapi bahaya, yang mungkin terjadi selama perjalanan ke kediaman dukun jahat tersebut. Perjalanan dimulai di tengah malam, dengan langit penuh bintang. Mereka meninggalkan kerajaan yang diselimuti awan kelam, dan memasuki hutan yang gelap, menuju tempat yang diyakini merupakan tempat tinggal sang dukun jahat. Namun, di perjalanan mereka, Abu Nawas dan pasukannya harus menghadapi makhluk-makhluk mistis, dan ujian-ujian keberanian yang diatur oleh sihir jahat yang melingkupi daerah tersebut. Di setiap langkah, Abu Nawas menggunakan kecerdikan dan keberaniannya, untuk mengatasi rintangan tersebut. Sementara itu, awan kelam di kerajaan semakin tebal, menggiring kerajaan ke dalam keputusasaan. Rakyat merindukan hari-hari cerah yang dulu, dan kebijaksanaan sang raja yang hilang terkubur di dalam bayang-bayang kutukan. Akankah Abu Nawas dan pasukannya berhasil menemukan dukun jahat tersebut, dan menghapus kutukan yang menyelimuti raja dan kerajaannya? Hanya waktu yang akan menjawabnya, saat mereka terus merentasi hutan yang penuh misteri dan bahaya. Abu Nawas dan pasukannya melanjutkan perjalanan mereka, menuju kediaman sang dukun jahat. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah desa kecil, yang terkenal akan tukang ramal yang bijak. Abu Nawas memutuskan untuk mencari petunjuk tambahan, tentang cara menghadapi sang dukun. Tukang ramal tersebut, seorang tua bijak dengan janggut putih panjang, menyambut mereka dengan ramah. Dia mengetahui tentang kutukan yang menimpa kerajaan, dan menjelaskan bahwa sang dukun memiliki pusaka magis, yang perlu diatasi. Dengan menggunakan bola kristalnya, tukang ramal itu memandang ke dalam masa depan, dan memberikan petunjuk tentang lokasi, tempat sang dukun tinggal. Dia memberi Abu Nawas dan pasukannya ramalan, yang mengarahkan mereka ke gua terlarang, yang dijaga oleh makhluk-makhluk ajaib. Sebelum mereka berangkat, tukang ramal itu memberikan satu nasihat penting: kalian akan diuji oleh kebijaksanaan dan keberanian. Jangan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga hati dan pikiran kalian. Abu Nawas dan pasukannya meninggalkan desa dengan semangat baru. Mereka berjalan melintasi bukit dan hutan, mengikuti petunjuk tukang ramal menuju gua terlarang, yang konon menjadi tempat tinggal sang dukun jahat. Tiba di depan gua, mereka melihat pintu gua yang besar, dihiasi dengan simbol-simbol aneh. Namun, sebelum mereka dapat melangkah lebih jauh, makhluk-makhluk ajaib muncul dan menghadang mereka. Abu Nawas, ingat nasihat tukang ramal, mencoba menggunakan kebijaksanaan dan bicara dengan makhluk-makhluk tersebut. Setelah beberapa percakapan, makhluk-makhluk ajaib itu akhirnya membiarkan Abu Nawas dan pasukannya melewati pintu gua. Mereka memasuki gua yang gelap, tidak tahu apa yang menanti mereka di dalam sana. Petualangan di gua terlarang pun dimulai. Abu Nawas dan pasukannya memasuki gua terlarang dengan hati-hati, dikelilingi oleh kegelapan yang hening. Di dalam gua, dinding-dindingnya dipenuhi dengan simbol-simbol aneh yang bersinar samar-samar, menciptakan atmosfer misterius. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, melalui lorong-lorong gelap dan berliku, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh tukang ramal. Saat mereka mendekati pusat gua, mereka dihadapkan pada rintangan-rintangan magis, yang dirancang untuk menguji keberanian dan kebijaksanaan mereka. Pertama-tama, mereka harus melewati labirin yang rumit, di mana setiap jalan terlihat serupa.
Abu Nawas menggunakan pengetahuannya tentang tata letak bintang dan arah mata angin, untuk memimpin pasukannya keluar dari labirin tersebut. Setelah berhasil melewati labirin, mereka tiba di ruangan yang dihuni oleh makhluk-makhluk bercahaya, yang berdansa di sekelilingnya. Abu Nawas, dengan pandai bicara, meminta izin kepada makhluk-makhluk tersebut untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dengan setia, makhluk-makhluk itu membuka pintu menuju ruangan selanjutnya. Namun, di sana, mereka dihadapkan pada ujian keberanian sejati. Sebuah sungai magma yang mengalir cepat memotong jalur mereka. Abu Nawas dan pasukannya bingung, tetapi kemudian Abu Nawas melihat serangkaian batu yang terapung di permukaan magma. Dengan keberanian dan kecerdikan, mereka melompat dari batu ke batu, berhasil menyeberangi sungai magma yang mematikan itu. Ketika mereka mendekati pusat gua, mereka menemukan pintu besar yang dijaga oleh dua patung misterius. Dengan memecahkan teka-teki yang tersembunyi di dalam kalimat aneh pada pintu, Abu Nawas berhasil membukanya, memungkinkan mereka masuk ke ruang terdalam gua terlarang. Tapi apa yang menanti mereka di dalam sana? Dan apakah mereka akan berhasil menemukan sang dukun jahat, dan menghapus kutukan yang menimpa raja dan kerajaan mereka? Petualangan di dalam gua terlarang masih panjang, dan rintangan-rintangan lebih besar mungkin menanti mereka di dalam sana. Abu Nawas dan pasukannya tiba di ruang terdalam gua terlarang. Di sana, mereka dihadapkan pada makhluk ajaib, yang menjaga dengan setia. Makhluk tersebut memiliki tubuh yang terbuat dari bayangan, dan dapat berubah bentuk sesuai keinginannya. Makhluk ajaib tersebut, yang dikenal sebagai Sadara, menjadi penguasa penjaga gua terlarang. Abu Nawas dengan bijaksana mencoba berbicara dengannya, untuk mencari tahu bagaimana cara mengatasi kutukan yang menimpa raja dan kerajaan. Sadara, awalnya skeptis terhadap niat baik Abu Nawas, akhirnya menceritakan kisahnya. Dia mengungkapkan, bahwa kutukan tersebut diciptakan oleh sang dukun jahat, sebagai bentuk balas dendam karena raja menolak tawarannya, untuk mendapatkan kekuasaan lebih besar. Namun, Sadara juga menaruh simpati pada kerajaan yang terkena dampak kutukan. Dia setuju untuk membantu Abu Nawas dan pasukannya, asalkan mereka mampu melewati serangkaian ujian keberanian yang dia atur. Pertama, Sadara menantang mereka dengan teka-teki sulit yang harus dipecahkan, untuk membuktikan kebijaksanaan mereka. Dengan kerjasama dan kecerdikan, Abu Nawas dan pasukannya berhasil melewati ujian pertama. Kemudian, Sadara menghadirkan pertarungan simulasi, melawan bayangan yang meniru musuh-musuh yang pernah dihadapi oleh pasukan raja. Abu Nawas memimpin pasukannya, dengan keahliannya dalam taktik dan strategi, menunjukkan bahwa mereka juga memiliki keberanian yang diperlukan. Setelah melewati semua ujian tersebut, Sadara akhirnya setuju untuk membimbing mereka, menuju tempat tinggal sang dukun jahat. Dia memberikan mereka artefak kuno yang dapat melindungi mereka dari sihir jahat, dan memberikan nasihat tentang cara melawan sang dukun. Abu Nawas dan pasukannya bersiap-siap, untuk tahap selanjutnya dari petualangan mereka menghadapi sang dukun jahat, dan mengakhiri kutukan yang telah merundung kerajaan. Tapi apakah mereka akan cukup kuat untuk mengatasi kejahatan sang dukun? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya, saat perjalanan mereka terus berlanjut ke arah yang lebih gelap dan penuh bahaya. Bersama dengan bimbingan Sadara, Abu Nawas dan pasukannya melanjutkan perjalanan, menuju tempat tinggal sang dukun jahat. Mereka tiba di labirin rumit yang dikelilingi oleh dinding-dinding batu tinggi. Labirin ini, dipenuhi dengan saluran dan simpul-simpul, dirancang untuk menguji pikiran dan kecerdasan mereka. Dengan menggunakan petunjuk yang diberikan oleh Sadara, Abu Nawas berusaha memimpin pasukannya, melewati labirin tersebut. Mereka dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan sulit, dan harus memutuskan rute yang benar untuk mencapai pusat labirin. Di tengah-tengah labirin, mereka menemui patung-patung yang menyala ketika jawaban benar diberikan, dan mematikan jika jawaban salah. Kecerdasan dan ketelitian Abu Nawas menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan, dan menavigasi labirin yang rumit ini. Setelah melewati beberapa bagian labirin, mereka tiba di ruang terbuka yang menakjubkan. Di sana, mereka menemukan pemandangan yang indah,
dengan air terjun yang memancar dari dinding batu tinggi. Namun, tantangan tidak berakhir di sana. Sadara memberitahu mereka bahwa di balik air terjun tersebut terdapat rahasia terbesar labirin, yaitu sebuah pintu rahasia yang akan membawa mereka ke tempat tinggal sang dukun. Abu Nawas, dengan kecerdasan dan perasaan petualangannya, mencari-cari pintu rahasia tersebut di balik air terjun. Setelah beberapa percobaan, mereka menemukan mekanisme yang memungkinkan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Namun, kejutan menanti di balik pintu rahasia tersebut. Sang dukun telah menempatkan berbagai perangkap dan tantangan di ruang bawah tanahnya yang gelap. Dengan semangat dan kecerdikan, Abu Nawas bersama pasukannya bersiap untuk menghadapi ujian-ujian berikutnya, dan menemukan sang dukun untuk mengakhiri kutukan yang menimpa raja dan kerajaan mereka. Abu Nawas dan pasukannya melewati pintu rahasia di balik air terjun, memasuki ruang bawah tanah yang gelap. Di sana, mereka dihadapkan pada labirin baru yang lebih rumit, dan makhluk-makhluk gaib yang bersembunyi di dalamnya. Dalam kegelapan labirin, mereka bertemu dengan makhluk gaib bernama Ilamar. Ilamar adalah penjaga roh yang telah lama berdiam di labirin tersebut. Dengan lembut, Ilamar menyambut Abu Nawas dan memberikan nasihat bijak. Mata hati lebih tajam daripada mata fisik. Dalam kegelapan, carilah cahaya dalam dirimu sendiri, kata Ilamar kepada Abu Nawas. Ilamar menjelaskan bahwa sang dukun telah menciptakan ilusi dan tipu daya di labirin untuk mengelabui mereka. Untuk melewati ujian ini, Abu Nawas dan pasukannya harus mengandalkan intuisi dan kepekaan hati mereka. Dengan dorongan semangat dari Ilamar, mereka melanjutkan perjalanan mereka melalui labirin yang semakin rumit. Abu Nawas, dengan mengandalkan kecerdasan dan ketajamannya, berhasil membimbing pasukannya melewati serangkaian ilusi yang menantang. Akhirnya, mereka mencapai ruang di tengah labirin, yang tampaknya penuh cahaya meski dalam kegelapan. Di sana, mereka menemui artefak kuno yang memancarkan cahaya kemasan. Artefak tersebut diketahui dapat melindungi mereka dari sihir jahat sang dukun. Ilamar memberikan petunjuk terakhir kepada Abu Nawas, cahaya dalam dirimu akan membantu kalian melewati ujian terakhir. Jangan pernah lupakan kebijaksanaan dan keberanian yang telah kalian tunjukkan. Dengan artefak kuno dan nasihat Ilamar, Abu Nawas dan pasukannya bersiap untuk menghadapi ujian terakhir, menuju tempat tinggal sang dukun jahat. Keberanian dan ketajaman mereka akan diuji lebih lanjut, di perjalanan yang semakin mendalam ke dalam rahasia labirin bawah tanah ini. Abu Nawas dan pasukannya, bersenjatakan artefak kuno yang diberikan oleh Ilamar, melanjutkan perjalanan mereka menuju tempat tinggal sang dukun jahat. Mereka tiba di ruang besar yang dihiasi dengan simbol-simbol magis, menandakan kehadiran sang dukun. Sang dukun, yang dikenal sebagai Zarkan, muncul dari kegelapan dengan senyum meremehkan. Dia menyambut Abu Nawas dan pasukannya dengan suara tajam, "Kalian pikir bisa mengalahkan kekuatanku? Kalian hanyalah umpan belaka." Abu Nawas, tanpa ragu, menyatakan tujuannya untuk mengakhiri kutukan yang telah ditimpakan Zarkan pada kerajaan. Zarkan tertawa dengan angkuh, meyakinkan bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Pertarungan pun dimulai, namun bukan pertarungan fisik. Zarkan memilih untuk mengujinya dalam duel kecerdasan dan ilmu sihir. Dia melemparkan serangkaian teka-teki dan tantangan yang rumit kepada Abu Nawas dan pasukannya. Dengan ketajaman pikiran dan keberanian, Abu Nawas dan pasukannya berhasil menjawab teka-teki dan melewati ujian-ujian tersebut. Setiap kali mereka berhasil, cahaya artefak kuno semakin bersinar, menunjukkan bahwa mereka semakin mendekati kemenangan. Namun, Zarkan tidak berhenti di situ. Dia menciptakan ilusi yang membingungkan, mencoba menjatuhkan semangat dan keyakinan pasukan Abu Nawas. Dengan cerdik, Abu Nawas mengajarkan pasukannya untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi. Akhirnya, setelah serangkaian duel kecerdasan dan ketangkasan pikiran, Zarkan menyadari bahwa Abu Nawas dan pasukannya tidak bisa dihentikan. Kekuatan ilusi dan sihirnya tidak cukup untuk melawan ketajaman pikiran dan keberanian yang dimiliki mereka. Dengan satu gerakan tangan,
Abu Nawas menggunakan artefak kuno untuk menghilangkan sihir jahat Sarkan. Sang dukun itu kalah dan terkejut, mengakui kekalahan dan meminta belas kasihan. Kalian telah membuktikan bahwa kekuatan sejati ada dalam kecerdasan, keberanian, dan hati yang tulus, kata Abu Nawas dengan bijaksana. Dengan kekalahan sang dukun, kerajaan dan raja terbebas dari kutukan yang telah merundung mereka. Cahaya kembali ke kerajaan yang sebelumnya kelam, dan rakyat bersyukur atas keberhasilan Abu Nawas dan pasukannya. Namun, petualangan Abu Nawas belum berakhir. Masih banyak rahasia dan misteri yang menanti di dunia yang luas, dan Abu Nawas siap untuk melanjutkan perjalanan ke petualangan selanjutnya. Selama perjalanan pulang, Abu Nawas menemui sebuah desa terpencil yang tengah dilanda kesulitan. Dengan hati yang penuh belas kasihan, ia menggunakan kecerdasannya untuk membantu desa tersebut mengatasi masalah mereka. Desa tersebut menjadi saksi akan kebaikan Abu Nawas, dan rakyatnya memberikan bantuan untuk mempersiapkan perjalanan Abu Nawas kembali ke kerajaan. Ketika ia kembali ke istana, raja menyambutnya dengan sukacita. Abu Nawas, meskipun menolak hadiah, meminta agar kerajaan memberikan bantuan kepada desa yang telah ia tolong sebelumnya. Raja, terkesan dengan kebaikan hati Abu Nawas, setuju dengan permintaan tersebut. Abu Nawas kemudian ditunjuk sebagai penasihat istana, karena kecerdasan dan kebijaksanaannya. Dalam peran barunya, ia membantu merancang kebijakan yang adil, menyelesaikan perselisihan antara bangsawan, dan memastikan kebahagiaan rakyat. Abu Nawas juga menjadi guru bagi putra mahkota, mengajarkan kebijaksanaan dan nilai-nilai moral. Ketika kabar tentang kebijaksanaan Abu Nawas menyebar ke seluruh kerajaan, banyak negara tetangga yang mengaguminya, dan mengundangnya untuk memberikan nasihat. Abu Nawas, meskipun menjadi figur yang dihormati, tetap rendah hati dan setia pada nilai-nilai keadilan. Seiring berjalannya waktu, kerajaan tersebut berkembang pesat di bawah kepemimpinan yang bijaksana. Abu Nawas, dengan senyum di wajahnya, melihat kerajaan itu menjadi tempat damai dan sejahtera. Kisah kepulangannya yang penuh petualangan dan kebaikan hati, menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Setelah berhasil menghilangkan kutukan jahat dari dukun jahat, kerajaan mengalami transformasi yang luar biasa. Aura kegelapan yang sebelumnya meliputi kerajaan, sekarang digantikan oleh kecerahan dan harapan. Setelah terbebas dari pengaruh jahat dukun, kerajaan menikmati periode kesejahteraan dan kedamaian yang lama dinanti. Rakyat yang sebelumnya hidup dalam ketakutan dan kegelapan, kini merasakan kelegaan dan kebahagiaan. Pertanian berkembang, perdagangan meningkat, dan kehidupan sehari-hari pulih kembali normal. Kutukan jahat sebelumnya telah menciptakan kerusakan pada alam dan lingkungan sekitar. Namun, setelah kepergian dukun jahat, alam mulai pulih. Hutan-hutan yang dulu mati kembali hijau, sungai-sungai yang tercemar bersih kembali, dan binatang-binatang liar yang terusir, kembali mendiami wilayah tersebut. Raja, terinspirasi oleh kemenangan melawan kejahatan, memimpin dengan bijaksana dan adil. Kebijaksanaannya menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan adil. Hukum-hukum baru diberlakukan untuk melindungi hak-hak rakyat, dan memastikan keadilan di seluruh kerajaan. Kabar tentang kemenangan melawan kutukan jahat, menyebar ke berbagai kerajaan tetangga. Ini memperkuat citra kerajaan, dan memperbaiki hubungan diplomatik. Aliansi baru dibentuk, membawa manfaat ekonomi dan budaya bagi kedua belah pihak. Keseluruhan, kerajaan bertransformasi menjadi tempat yang penuh harapan, di mana kebaikan dan kesejahteraan merajalela. Kisah kebangkitan ini menjadi legenda yang diceritakan, untuk menginspirasi generasi yang akan datang. Demikian kisah kecerdikan Abu Nawas, dalam menyelamatkan kerajaan dari kutukan jahat. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar, agar kita semakin bersemangat menghadirkan kisah-kisah menginspirasi lainnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.